saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bersekutu dalam malam puji dan sabda pada malam hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Malam puji dan sabda menjadi sesuatu yang spesial ya di masa pandemi ini. Kita bisa bertemu secara virtual pada malam hari ini, bersekutu bersama, memuji dan mendengarkan sabda atau firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan angkat lagu pujian Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Meskipun kita tahu Allah bersemayam di atas puji-pujian, tetapi tanpa kita sadari seringkali kita kurang bersungguh-sungguh di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Seringkali kita memuji Tuhan hanya sekedarnya, tetapi kita tahu bahwa kepada siapa pujian itu ditujukan, bukan kepada manusia tentu saja, tetapi kepada Allah, Pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya. Mari kita memuji kembali namanya dengan segenap hati dan jiwa kita, karena Allah bertahta di atas puji-pujian. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak
ada kutub yang mengikat, puji Tuhan. Penatua Erita akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini di mana kami boleh bersama berkumpul di dalam persekutuan malam puji sabda pada malam hari ini. Kami percaya bahwa ada cara Tuhan untuk dapat mengumpulkan kami melalui virtual Zoom. Kami percaya Tuhan hadir, memberikan kami penyertaan kasih Tuhan, dan kalau kami boleh memuji nama Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stira Budi. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Kami yakin dan percaya kiranya kasih Tuhan yang memberkati persekutuan kami pada malam hari ini. Tolonglah kami Tuhan, kalaupun sering ada gangguan sinyal, itu tidak membuat kami yang mengikuti persekutuan MPS pada malam ini menjadi meninggalkan persekutuan kami. Tapi biarlah dengan kasih dan penyertaan dari Tuhan, dari awal hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami. Inilah doa dan permohonan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Bapak Penatua Glenn dan Dewi Kumalasari. A Clear Benediction. God
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, MPS malam ini diambil tema Aku Benteng yang Teguh. Tema ini diambil latar belakang dan kisah di balik lagu-lagu ini. Mazmur 18 ayat 3, nyanyian syukur Daud pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mari kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Allahmu benteng yang teguh, sebuah lagu penguatan di tengah pergumulan. Allahmu benteng yang teguh, sebuah lagu yang dibuat dengan penuh pergumulan, bahaya, penyakit, dan keputusasaan mengiringi pembuatan lagu ini. Namun di tengah pergumulan berat, ada sebuah pengharapan yang besar kepada Allah sebagai benteng yang teguh. Lagu ini diciptakan oleh Martin Luther, seorang tokoh reformator dalam sejarah gereja. Kita angkat pujian ini, Allahmu benteng yang teguh.
Pewartaan sabda kami persilakan Bapak Pendeta Setira Budi untuk mewartakan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa malam hari ini sekalipun kami terpisahkan oleh ruang, tapi kami dipersatukan dalam ruang virtual lewat program atau aplikasi Zoom. Kami percaya persekutuan kami melampaui batas ruang, waktu, dan karena itu kami mau serahkan juga waktu ini untuk bersama kami belajar dari firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami, agar kami boleh diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan pertemuan kami pada hari ini dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Share dulu sebentar. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Tema kita hari ini ya diambil dari lagu Alam Benteng yang Teguh. Hitung Jemaat 250. Ya, ini lagu jadul kalau Anda lihat di buku ini ditulis tadi Bu Herlina ya sempat slip of tongue bilang Martin Luther King ya. Martin Luther King itu meninggal tahun 66 kalau nggak salah ya, 67. Ini tapi ditulis oleh Martin Luther ya yang asli ya. Ditulisnya tahun, kalau di buku kita ya dilihat di Kidung Jemaat ini tahun 18, saya salah, tahun 1529. Jadi umur lagu ini udah hampir 500 tahun Bapak Ibu ya. Tua banget ya. Lebih tua dari ibunya Ibu Suryati ya. Ibunya Ibu Suryati baru mau 100, ini sudah hampir 500 tahun ya. Jadi menarik nggak ya, saya waktu ya baca-baca sedikit lah, cari tahu tentang lagu ini, saya menemukan satu hal yang menarik Bapak Ibu. Kalau menurut sumber yang saya baca, lagu ini adalah salah satu lagu himnal ya, lagu him, jenis lagunya tuh him yang biasa dipakai di gereja-gereja Protestan. Lagu him yang paling penting. Nah, ini menarik ya. Biasanya kan kita lagu him yang paling populer itu biasanya apa sih ya? Amazing Grace gitu ya. Amazing Grace, apalagi ya? Lagu-lagunya siapa itu, Fanny Crosby misalnya, yaitu paling populer biasanya. Tapi sumber yang saya baca, rupanya lagu Alammu Benteng yang Teguh ini adalah bahasa Inggrisnya Mighty Fortress is Our God. Ini salah satu lagu paling penting ya yang bisa melintasi batas-batas denominasi di gereja Protestan. Dan bahkan saking begitu pentingnya, dalam peristiwa-peristiwa penting lagu ini sering dinyanyikan, misalnya ya yang saya catat ya di Amerika ya. Anda masih ingat peristiwa apa ini? Ya, 9/11, 9 September 2001. Ya, saya waktu itu melihat peristiwa ini secara langsung, tentu bukan di New York tapi di Jakarta dari Royal Televisi ya, peristiwa ketika gedung Menara Kembal WTC itu ditabrak oleh 2 pesawat. Ini katanya serangan teroris terbesar yang pernah terjadi di tanah Amerika. Tanggal 9, tanggal 14, 5 hari kemudian di Katedral ya, Nasional Amerika di Washington DC diadakan sebuah ibadah dan lagu ini yang dipilih untuk dinyanyikan ya. Sebetulnya saya ada videonya tapi nggak usah lah, lain kali aja ya. Lagu ini yang dinyanyikan ya dihadiri oleh 5 presiden Amerika yang sedang menjabat dan 4 yang sudah selesai waktu itu, semuanya hadir di situ dan bersama-sama menyanyikan lagu A Mighty Fortress is Our God. Nah, lagu ini kalau kita dengar, mungkin yang kita bayangkan apa ya? Kalau Anda dengar kata fortress ya, benteng itu kan yang kita bayangkan apa ya biasanya? Orang kalau pakai benteng itu dalam rangka apa ya? Bukan main catur ya, pasti ya. Benteng, atau bukan kayak zaman saya sekolah, Bu Novita juga pasti ngalamin kita main bentengan ya gitu, tak benteng.
kata benteng itu buat kita identik dengan peperangan. Karena itu juga menariknya lagu ini sering juga disebut sebagai apa namanya ya, battle hymn of Protestant Church ya. Lagu perang ya gereja Protestan. Mungkin karena ada kata-kata benteng yang teguh, pahlawan, tadi ada ingat ya, lihat kata-katanya. Ada suasana peperangan ya. Dan memang hampir 450 tahun lalu lagu ini benar-benar dipakai dalam peperangan. Jadi waktu itu ada satu apa namanya ya, satu perang di Eropa namanya perang 30 tahun, perang antara kerajaan-kerajaan Protestan dengan kerajaan Romawi, dulu sebutnya Holy Roman Catholic Church, itu kerajaan-kerajaan Katolik. Perang 30 tahun, ini sisi gelap dari kekristenan. Dan lagu ini dinyanyikan oleh pasukan Protestan, ya, kebanyakan negara-negara dari Jerman. Ya, terutama waktu dalam perang di satu daerah di Jerman yang namanya Leipzig. Lagu ini jadi lagu apa? Semacam pembangkit semangat perang. Ya. Tapi pertanyaannya yang akan kita renungkan malam ini sebetulnya Bu Helena itu sudah menyinggung-nyinggung sedikit nih. Saya udah takut nih jadi spoiler ini ya. Kelar ini khotbah 3 menit gitu ya. Bu Hel udah menyinggung sedikit. Apa memang betul itu yang dimaksudkan oleh Martin Luther ketika ia menuliskan lagu ini? Lagu ini lagu perang ya yang bernuansa triumfalistik, mengalahkan lawan, menyingkirkan musuh dan sebagainya. Nah, tentu kita harus balik lagi ya ke Martin Luther, Bapak Reformasi ya, tokoh gereja Protestan. Kita tahu semua tanggal 31 Oktober 1517 Martin Luther menempelkan protesnya kepada gereja Katolik. Waktu itu cuma ada gereja Katolik, belum ada gereja Protestan, di pintu gereja di Wittenberg. Sekarang gereja itu disebut dengan nama All Saints Church. Protes Martin Luther sekarang diukir di pintu utama gereja itu. Tapi kalau melihat dari modelnya dipagerin, kayaknya pintu itu udah jarang dibuka ya, hanya untuk ornamen. Kalau nanya apa 95 protes Martin Luther itu, tanya Ibu Novita, pasti dia lebih ingat daripada saya ya. Saya tidak satu pun ingat apa yang diprotes oleh Martin Luther. Biarpun ada 95, tidak satu pun yang saya ingat. Ya, tapi Martin Luther menempelkan protesnya yang kemudian menggulirkan gerakan reformasi, dan di gereja itu juga Martin Luther dikuburkan. Ya. Ini batu nisannya, foto batu nisannya saya temukan. Bukan saya yang moto, saya belum pernah ke sana. Nah, konon katanya, saya nggak bisa melihat di sini, kata-kata memang ini tidak ada catatan sejarah yang jelas sebetulnya. Kapan persisnya lagu ini dibuat, apa latar belakangnya. Ya. Yang berkembang adalah berbagai mitos tentang asal-muasal lagu ini. Ada misalnya mitos yang mengatakan lagu ini pertama dinyanyikan oleh Luther waktu dia di sidang. Ya, dia menghadiri sidang. Ya, jadi setelah Luther menggulirkan gerakan memprotes itu tahun 1517, tahun 1521 dia disidang, nama sidangnya itu diet, bukan diet ngurusin badan ya, diet di kota Worms, dan di sidang inilah Luther itu dituntut untuk apa namanya ya, kalau dia mau menghindari hukuman dari negara dan gereja, dia harus menarik lagi semua protesnya itu, tapi Luther menolak ya. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman. Hukumannya sebenarnya hukuman mati, tapi Luther itu kalau nggak salah keburu melarikan diri sebelum hukuman itu dijatuhkan ya, dia disembunyikan oleh teman-temannya. Nah, mitos yang terkenal itu waktu Luther masuk ke ruang sidang, dia menyanyikan lagu ini. Jadi kayak semacam apa ya, pembangkit semangat. Mitos yang lain juga adalah bahwa lagu ini dinyanyikan ketika tahun 1527 ya, para sejumlah bangsawan Jerman mengikuti persidangan lain, sidang di hadapan kaisar tahun 1527 di kota yang namanya
Speyer ya. Dan di sidang ini pertama kali mereka memprotes keputusan dari Roma, dari Gereja Katolik. Dari sinilah sebetulnya asal muasal kata Protestan ya, yang sekarang kita pakai dengan bangganya itu ya. Nah, tapi dan ada beberapa mitos lainnya yang semua rata-rata itu sifatnya heroik ya, apa namanya, ini pembangkit semangat dan sebagainya. Tapi setelah saya baca-baca, saya menemukan satu sumber yang punya cerita yang agak berbeda, dan menurut saya ini mungkin yang paling tepat ya. Nah, petunjuk penting, sumber ini mengatakan petunjuk penting tentang latar belakang lagu ini adalah di cetakan musical sheet ya, apa namanya itu ya, kita sebutnya apa ya ini ya, apa namanya, kertas lagu itu ya, yang isinya notasi ya, kalau notasinya sih apa, kalau kita sebutnya toge-toge gitu, not balok gitu. Partitur ya, nah itu saya lupa, kata itu hilang dari kepala saya. Nah, dari partitur yang diterbitkan di kota Augsburg tahun 1529, di heading itu judul di atasnya ya, lagu ini disebut sebagai a hymn of comfort. Apa itu hymn of comfort? Kidung penghiburan. Jadi bukan kidung perang ya, bukan battle hymn, bukan apa ya, kidung kemenangan atau apa, tapi kidung penghiburan. Kenapa saudara-saudara? Karena rupanya dan mencoba merekonstruksi apa yang kira-kira terjadi. Hari itu menduga bahwa antara tahun 1527 sampai 1529 itu adalah masa-masa gelap dalam kehidupan seorang Martin Luther. Pada bulan Agustus tahun 1527, seorang teman dan murid Luther, namanya Leonhard Kaiser, itu dihukum mati ya oleh negara tentunya, dan negara waktu itu di backup oleh gereja karena dianggap ya, sesat gitu. Kalau ngelihat dari gambar yang ada di sini ya, kemungkinan dia hukumannya ya diikat dan dibakar. 1527 Agustus dia kehilangan teman. Pada musim gugur tahun 1527, kalau musim gugur di Eropa itu ya kira-kira jatuhnya ya bulan-bulan Agustus, September gitu, terjadi wabah ya. Jadi kalau Anda baca sejarah, wabah penyakit paling besar yang pernah terjadi di dunia itu namanya Black Death ya, atau bubonic plague ya. Jadi apa ya, itu penyakit pes kalau nggak salah. Dan itu terjadinya dalam rentang waktu yang sangat panjang, hampir 200-an tahun, terjadi berkali-kali. Nah, tahun 1527 wabah ini menimpa kota tempat Luther hidup, ya, Wittenberg. Dan total kalau Anda baca sejarah ya, Black Death itu membunuh hampir sekitar 75 sampai 100 juta orang. Sangat berat ya, orang tiba-tiba mati, nggak ada penjelasannya, nggak tahu kenapa. Dan tahun 57 itu wabah ini sampai di kota tempat Luther tinggal, di Wittenberg. Maka tahun 1527 itu juga bulan Desember, Luther menulis sebuah surat kepada sahabatnya. Suratnya itu mengabarkan bagaimana kondisinya. Dikatakan begini, kami semua dalam keadaan sehat, kecuali aku sendiri, kecuali Martin Luther. Secara fisik aku memang sehat, namun aku merasa tersiksa, baik karena apa yang ada di luar diriku, ya, buat gerakan reformasi juga waktu itu, masa itu bukan waktu yang baik, banyak terjadi apa namanya penindasan, penentangan dan sebagainya. Lalu dia lanjutkan, sementara di dalam diriku aku merasa menderita ya. Januari 1528 Luther menulis bahwa dia sedang menghadapi satu pencobaan terberat yang pernah ia alami. Apa yang membuat Luther sampai bisa mengalami, merasakan hal itu? Kita coba pikirkan ya, orang yang pernah dihukum, dijatuhi hukuman mati oleh negara dan gereja, bisa merasa segitu terpukulnya, segitu apa namanya, menderitanya, segitu apa namanya, tidak berdayanya. Apa yang terjadi, saudara? Rupanya Luther mengalami
langsung tragedi Black Death itu. Desember 57, istrinya, Katrina, melahirkan putrinya yang pertama. Diberi nama Elizabeth. Elizabeth ini sejak lahir sudah dalam kondisi yang lemah. Para ahli menduga karena Katrina ini ketika mengandung sudah terpapar oleh tadi ya bubonic plague itu ya, oleh pes itu. Sehingga ketika anaknya lahir, dia sudah dalam kondisi yang lemah. Luther bergumul, berdoa kepada Tuhan berbulan-bulan supaya anaknya sembuh. Apa yang terjadi? Bulan Mei 1528, Elizabeth meninggal. Kita bisa membayangkan apa yang Luther rasakan. Jika dia harus merelakan putrinya yang pertama ini meninggal dunia. Dan kita bisa menduga kuat itulah yang apa yang Luther merasa kelelahan secara mental tapi juga secara spiritual. Jadi kita bisa sangat memahami. Namun dalam penderitaannya, Luther menemukan penghiburan dari Tuhan. Dan dia temukan dalam Mazmur 46, saudara. Dan ini yang kemudian digubahnya menjadi lagu yang kita nyanyikan tadi. Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kekuatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara yang kasih Tuhan, lagu Allahku Benteng yang Teguh itu sering kita bayangkan sebagai lagu kemenangan, lagu menang perang, lagu triumfalistik. Tapi rupanya justru kalau kita belajar sejarahnya, lagu ini lahir dari penderitaan, dari ketika seorang Martin Luther yang selama ini kita anggap tokoh yang begitu hebat itu, dia ada dalam hari-hari tergelap dari hidupnya. Ketika dia merasakan dirinya itu benar-benar tidak berdaya. Dia berdoa bagaimanapun, akhirnya anaknya mati juga. Namun kita bersyukur bahwa Luther ternyata tidak kehilangan harapan. Justru disitulah dia menemukan bahwa hanya kepada Allah dia bersandar, karena ia adalah benteng yang teguh. Maka kemudian Luther mengubah lagu yang kita kenal itu sekarang ya. Ini teks bahasa Inggrisnya mungkin agak berbeda, saya coba terjemahkan bebas saja ya. Allahku benteng yang teguh, tembok penjaga yang tidak pernah runtuh. Ia penolong di tengah terjangan kesakitan duniawi. Karena musuh kita selalu mencari cara untuk mengerjakan misinya. Kekuatannya begitu kuat dan kejam. Tidak ada taranya di dunia. Kengerian, kematian, itu yang sudah dialami sendiri oleh Martin Luther. Tapi dia menemukan justru dalam ketidakberdayaannya, dalam kehilangannya, hanya kepada Allah benteng yang teguh itu dia perlu bersandar. Dan bukankah ini juga yang sekarang kita alami, situasi pandemi ini yang buat kita barangkali, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, buat saya pribadi ini rasanya seperti yang mungkin Martin Luther rasakan ya, hari-hari yang berat, hari-hari yang gelap. Kalau dulu mungkin Anda mendengar berita tentang
pandemi, kematian itu jauh. Sekarang rasanya seperti makin mendekat, seperti di depan pintu rumah kita sendiri. Dan kadang-kadang kita merasa tidak berdaya apa-apa. Ya. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa, protokol kesehatan, vaksin, segala macam, hidup sehat, dan itu baik dan harus terus kita lakukan. Tapi kita diingatkan bahwa pada akhirnya kita harus bersandar kepada Allah, benteng yang teguh, penolong kita yang setia. Apapun yang terjadi, Dia yang akan menyertai kita. Luther membagikan pengalamannya buat kita semua, Bapak Ibu, Martin Luther. Dan buat saya lagu ini juga punya makna punya kenangan pribadi sebetulnya. Saya jadi ingat ayah saya terus terang, ya, karena ayah saya itu dulu dia organis gereja, dia tidak belajar musik khusus, dia belajar sendiri. Dulu kami sempat jadi anggota di GKI Layur, nggak terlalu jauh dari sini ya, Anda tahu ya GKI Layur, Jalan Layur di Rawamangun. Dan satu hari saya ingat GKI Layur itu mau ganti organ, lalu tiba-tiba ayah saya pulang membawa organ tuanya GKI Layur yang tadinya mau dibuang. Organnya kayak begini nih Bapak Ibu ya, nggak pakai listrik. Di bawahnya itu ada 2 pedal yang kalau Anda mau main organnya mesti digenjot gantian. Ya, jadi pedal itu rupanya mengembuskan udara untuk membunyikan nada yang Anda mainkan. Ya, jadi ini sebetulnya alat yang sangat bagus ya, Anda bisa main musik yang baik sekaligus olahraga, paling nggak bagian kakinya ya, betisnya bakal kuat banget nih. Dan kenapa saya ingat ayah saya jadinya? Karena ayah saya itu cara main organnya bisa dibilang cara main organis gereja klasik. Ya. Kalau disuruh main lagu populer kayak apa sih lagu rohani populer itu misalnya, bukan lagu populer lah ya, itu dia nggak bakal bisa. Tapi kalau suruh main lagu ini, ya, Kidung Jemaat 250, dia akan mainkan dengan orgel genjot ini ya, seperti kalau Anda pergi ke gereja-gereja di Eropa. Dan sampai sekarang saya nggak menemukan orang lain yang bisa memainkan seperti itu. Ya, kecuali mungkin kalau saya pergi ke Eropa atau mereka yang bisa memainkan organ pipa. Dan ingatan itu membuat buat saya juga dikuatkan bahwa dalam situasi terberat pun kita punya benteng yang teguh, tempat kita bersandar dan berlindung. Seperti dikatakan oleh Mazmur 46, ini saya ambil bahasa Inggrisnya, agak beda dengan bahasa Indonesia, tapi ini menurut saya pesannya lebih kuat ya. God is our refuge and strength. Ya, Tuhan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, an ever present help in trouble. Penolong yang selalu ada ya, dalam masalah. Therefore, we will not fear. Kiranya kita boleh dengan keberanian, sekalipun kita ini rapuh dan tak berdaya, menghadapi hari-hari yang sedang kita jalani. Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih, Bapak Pendeta Pastira. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
Doa syafaat akan dipimpin Bapak Pendeta Stira, kami persilakan. Apakah dari Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini ada yang mungkin mau minta didoakan? Boleh langsung membuka mikrofonnya dan saya mau Pak Stira buat mantu saya Andrew. oh, ini Pak Tendra. Betul, Pak. Sakit, Pak. Ya, kena COVID. Nyari berobat. Ya. Isoman ya, Pak ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu anak saya, ini mantu dari anak saya Melisa. Ya. Yang orang China itu, Pak. Oh iya. Ingat kan? Ingat Yang itu ya. keberkatannya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak. Ibu Meli. Saya Pak. Ya, Halo? Ibu Meli ya. Saya mau minta tolong didoakan saudara saya Yanto yang di rumah. Pada saat sekarang dia sedang isoman dan juga lambungnya sedang kumat. Oh ya. Sakit lambung. Ibu. Makasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau nggak ada, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Pak Surgawi, kami syukur bahwa pada malam hari ini kami diingatkan, bahkan dalam saat-saat terberat, hari-hari yang terasa gelap pun, kami punya Tuhan, benteng yang teguh, tempat perlindungan kami. Penolong yang selalu hadir, yang
karenanya kami diajak untuk tidak takut. Kami mau belajar menyandarkan diri kami, hidup kami kepada Tuhan, khususnya ketika kami mungkin merasa gentar di hari-hari terakhir ini dengan segala situasi yang ada. Tapi biarlah kami boleh terus ingat untuk bersandar kepada Tuhan, lalu kemudian kami melakukan apa yang kami bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik itu untuk diri kami pribadi, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, tetapi juga apa yang bisa kami lakukan untuk sesama kami yang dalam berbagai pergumulan, karena kesehatannya, karena kehidupannya. Biarlah dengan demikian kami mau mengerjakan apa yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Hari ini, malam ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah semua hal yang terjadi, biarlah kami tidak hilang pengharapan. Kami semua bersama-sama mau tetap melakukan apa yang terbaik yang kami bisa. Kami mau menyerahkan para pemimpin kami. Kami tahu mereka harus keputusan yang tidak mudah, mungkin juga tidak populer, tetapi apapun itu kiranya boleh menjadi yang terbaik untuk kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk para petugas yang melayani mereka yang terpapar, baik itu para dokter, perawat, petugas laboratorium, petugas kebersihan, keamanan, semua yang mendukung. Tuhan yang lindungi mereka, sertai mereka juga dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada anggota keluarganya yang terpapar, Tuhan yang beri pemulihan, kekuatan, Tuhan juga yang kuatkan setiap anggota keluarga lain yang mendampingi mereka. Kami mau berdoa untuk gereja kami, biarlah semua yang kami lakukan di masa-masa ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Apa dikerjakan untuk melayani sesama, untuk melayani sesama anggota jemaat, boleh Tuhan pakai untuk kebaikan bersama kami. Kami mau berdoa juga untuk rencana pelaksanaan perjamuan kudus pada minggu ini, tanggal 18. Biarlah perjamuan ini terus mengingatkan kami untuk menyerahkan diri kami pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang sudah menyatakan kasih dan anugerah-Nya. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk beberapa orang dari kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua dan adik dari Ibu Thea yang juga sedang dalam kondisi terpapar virus COVID-19 di Surabaya. Beri pemulihan kepada mereka, kekuatan yang lebih khususnya untuk orang tua yang telah berusia lanjut agar boleh mereka melewati masa-masa ini dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga dari Pak Sumino, Ibu Yati, dan anak-anak mereka yang juga tengah menjalani isolasi mandiri, agar mereka dikuatkan, dipulihkan, dan boleh tercukupi segala yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Andi dan Ibu Sri yang baru saja kakak dari Pak Andi kembali ke rumahmu karena pandemi ini. Beri kekuatan, penghiburan kepada, khususnya kalau karena situasi dan kondisinya tidak semua keluarga bisa hadir dalam pemakaman. Kami mau berdoa untuk Andrew, suami dari Melisa, anak dari Pak Tendra dan Bu Krisna. Biarlah Andrew yang harus menjalani isolasi mandiri juga dipulihkan, dikuatkan, dan pada akhirnya boleh kembali ke aktivitasnya. Kami berdoa juga untuk Bapak Yanto, saudara dari Ibu Meli, Tuhan berikan pemulihan, baik untuk COVID yang ia alami, tapi juga untuk sakit di lambung yang juga ia sedang harus alami. Kami mau bersyukur juga ya Tuhan bahwa keluarga dari Ibu Miranda telah pulih dari isolasi mereka. Biarlah ungkapan syukur itu juga menjadi sukacita bagi kami. Kami mau bersyukur juga
Untuk Ibu Haryani, ibu dari Ibu Suryati, yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi, 99 tahun. Beri Ibu Haryani dalam usia lanjutnya, dalam segala kondisi dan keadaannya, sukacita yang dari Tuhan. Sambil kami juga berharap dan percaya bahwa satu waktu Ibu Haryani boleh kembali berkumpul dengan keluarga dari tempat yang jauh untuk bersama-sama berbagi sukacita. Bapak Surgawi, kami berdoa juga bagi setiap kami yang ada di ruang ini, berikan kekuatan dari Tuhan, kesehatan, sukacita, pengharapan yang tidak pernah putus, agar dalam setiap hal yang kami alami, yang kami hadapi, kami boleh terus bersandar pada Tuhan, benteng kami yang teguh. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita dalam segala pergumulannya masing-masing pada saat ini. Kiranya melalui MPS malam ini, kita diteguhkan dan dikuatkan bahwa Allah adalah bentengku yang teguh, perisai dan senjata. Dan apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegak, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegak, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegak, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap bersandar pada kasih dan penyertaan Tuhan. Ingatlah selalu bahkan dalam pergumulan, ketaatan, kerapuhan kita, Tuhanlah benteng yang teguh, yang tetap melindungi, menyertai kita. Maka janganlah kita takut dalam menghadapi segala sesuatu. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua kini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Stira. Kita akan bertemu lagi masih secara online bulan Agustus bulan depan. Tetap terapkan 6M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas keluar rumah, menghindari makan bersama. Kita sama-sama memutus penyebaran COVID. Kita menjaga keselamatan diri, keluarga, dan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Bapak Ibu, bisa dinyalakan videonya untuk foto, mohon bantuan. Jonathan bisa ya? Saya bantu. Bisa dinyalakan videonya, Bapak Ibu, untuk foto bersama. Saya bisa bantu. Ya, sudah. Fotonya bunyi. Bunyi ya, kedengeran ya. Mohon dinyalakan videonya, Oh, ada yang Bulan belum. Tahan Ya, Dojo, lagi. Pak Evelyn, Bu Ivon, Pak Adi. Joy, sini Joy. Foto. Ya. Bu Her keluarganya lengkap tapi hilang tenggelam gara-gara Oh iya, nggak usah pakai ini deh. Pak Brian juga. Pak Brian. Virtual. Oh ya, Pak Brian jadi pohon. Ya. Baru kelihatan. Ya. Ya, sip. Ya, 1, 2. Nah. Oke, lagi. Nah. Ya, selamat malam.